Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini, tanggal 4 Mei, pukul 17:39, gua mau membahas saham Toba guys. Jadi, Toba sama Indi ini 11-12, valuasinya sama-sama murah. Dia sebenarnya perusahaan pertambangan batu bara, artinya kebanyakan pendapatannya itu dari pertambangan batu bara dan perdagangan. Dia sudah diversifikasi juga. Bedanya kalau Toba ini segmen usaha selain batubaranya sudah menguntungkan. Kalau Indi itu kan segmen diversifikasi sebelum selain batubaranya banyak yang masih merugi. Cuman kalau Toba ini sudah dia ada pembangkit listrik Gorontalo itu ya, kemudian dia ada pembangkit listrik pengolahan sampah juga. Ada berbagai macam lah Toba ya. Nah, dia sudah menguntungkan. Loh, kalau kayak gitu Toba lebih baik dong nggak, Bang? Nah, begini guys, yang menarik dari Toba begini, ini kan laporan keuangannya pada kan call itu harga batu bara pada kuartal 1 2023 itu masih tinggi guys. Cuman pada kuartal 2 2023, kuartal 3 dan kuartal 4 itu sudah turun, sudah di angka $100 per ton. Nah, si Toba ini agak unik guys. Kan pertanyaannya adalah kenapa EPS kuartal 2, 3, dan 4 tahun 2023 itu kecil? Padahal tahun 2023 di kuartal 1 EPS-nya besar. Sekarang di kuartal 1 2024 besar lagi, Bang. Ini bagaimana nih? Nanti kejadian lagi nggak? Nah, begini penjelasannya. Pada tahun 2022, sorry, 2023, perhatikan di sini, guys. Nah, laba periode berjalan untuk pemilik entitas induknya dia 8,6 juta dolar. Ya. Pada tahun 2023 kuartal 2 dia masih 8,6. Tahun 2023 kuartal 3 dia 7,4. Yang naik ini kepentingan non pengendalinya. Sehingga terakhir tahun 2023 dia laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu 7,9, cenderung stabil bahkan turun untuk laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, si Toba ini memang dia punya 8 anak usaha. Dia punya 8 anak usaha. Anak usahanya itu ada yang bergerak di bidang pertambangan, ya. Ada ABN nih. Nah, di sini guys. Sini ya guys ya, perhatikan. Dia ada ABN, ada Toba Bumi Energi, dia ada pertambangan, kemudian ada solusi bersih. Ini yang dimiliki secara langsung ya. ABN, Toba Bumi Energi, Trisensa Mineral, Perkebunan Kaltim Utara, Gorontalo Listrik, Toba Bara Energi, Energi Baru TBS, dan Solusi Bersih. Dia ada 8. Hampir semuanya dimiliki penuh. Kecuali yang Solusi Bersih TBS sama yang Adimitra. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini tolong dipahami guys. Kalau kondisinya seperti ini, ya, di mana laba atribusi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tidak bertambah, sedangkan kepentingan non pengendalinya itu bertambah, berarti yang menghasilkan laba, anaknya itu adalah yang kepemilikannya banyak selain Toba. Jadi yang ABN ini, ABN sama ini. Cuman yang pertambangan batu bara kan yang ini nih. Nah, ini guys. Jadi paham maksud gue guys ya. Kepentingan non pengendali kan dia punya 51% si Toba ini. Selain itu ada pihak lain yang memiliki 49%. Ketika dia menghasilkan laba, labanya dibagi dong. Nggak mungkin buat semuanya Toba. Nah itu guys yang menjelaskan kenapa IPS di kuartal 2, 3, dan 4 kecil. Gue nggak ngerti apakah kenapa ini tidak menghasilkan laba nih. Yang 100%, 99%, 80% dimiliki oleh Toba, kenapa tidak menghasilkan laba? Sedangkan yang menghasilkan laba adalah yang kepemilikan sahamnya ada juga pihak lain, sehingga laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang ini mencapai 12 juta dolar, yang ini cuma 7,9 juta dolar, malah turun dibandingkan kuartal 1 tahun 2023. Nah, kalau misalkan jawabannya Bang, itu kenapa Bang? Gua nggak bisa menjawab berdasarkan data.
Cuman kalau lu mau mendapatkan jawaban kenapa, sebaiknya lu coba berkoordinasi dengan temen lu yang di bagian keuangan, yang di bagian pajak, yang di bagian audit, atau yang di bagian lapangan. Nah, lu coba deh tuh cari tahu kenapa begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Bang, kalau begitu sekarang kan dia sudah nih, sudah mencatatkan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induknya cukup gede guys, di kuartal 1 tahun 2024. Ya kan? Dia cukup gede nih. Dia mencapai tuh. Ini kan arus kasnya. Di kuartal 1 2024 dia mencapai 10 juta US dollar 11. Pertanyaannya kan apakah ini akan terjadi lagi Bang di tahun 2024 kuartal 2? Jangan-jangan sekarang doang gede nih Bang. Ntar kecil-kecil lagi. Itu pun yang mengetahui secara valid, mengetahui secara pasti ya Tobanya. Begitu guys. Nah, itulah kenapa si Toba saat ini berada di level 240-an karena dia sudah EPS kuartal 2-nya kecil, kuartal 3 dan kuartal 4 2023-nya kecil. Dia juga tahu tanggal 26 April kemarin baru RUPS dan tidak membagikan dividen. Ya itu menyebabkan harganya turun sampai saat ini. Kalau lu menanyakan gua, "Bang, ini murah apa enggak?" Murah. Murah, guys. PBV-nya udah di angka 0,3. Terendah sejak 9 kuartal terakhir. Karena dia kan sempat tinggi. Sekarang udah di PBV 3, 0,3. Murah. Kalau kita lihat global pun murah. Dia market cap cuma 1, berapa triliun. Asetnya itu mencapai 15 triliun. Kayak begitu guys. Nah sekarang kesimpulannya bagaimana? Gue cuma menjelaskan lu ini loh situasi yang terjadi di dalam Toba ya guys ya. Sekarang bagaimana? Ya kalau misalkan kesimpulannya nih. Kalau misalkan lu suka saham under value, bedakan ya guys. Cuman lu perlu menganalisa lagi dia under value atau value trap. Kalau misalkan lu suka saham yang seperti ini kan biasanya saham-saham yang disukai oleh Pak Lokeng Hong. Pernya kecil, BBV-nya kecil. Kalau lu suka saham seperti ini, adrenalinnya tinggi, ya lu boleh silahkan masuk. Dengan harapan nanti kinerjanya bagus di kuartal 2 dan seterusnya, sahamnya bisa balik lagi ke 300, bahkan lebih. Ini kalau ke 300 aja lu udah untung 20% capital gain-nya. Itu kalau lu suka dengan yang adrenalinnya tinggi. Dan kalau misalkan lu mau masuk, saran gua nggak usah banyak-banyak, cukup 5 sampai 10% porsi portofolio aja. Nah, kalau lu mau milih yang pasti-pasti, Toba ini bukan pilihan. Kalau mau yang pasti ya lu tungguin aja tuh UNTR X-Date hari Senin pas turun lu ke 22.000. Mungkin ya. Kayak gitu aja guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.